Bismillah, baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya yaitu terkait dengan dzaraf. Apa itu dzaraf? Secara pengertian, dzaraf itu ismun mansubun yudhkaru li bayani zamani hudutsil fi'li au makanihi. Dzaraf itu adalah isim mansub. Ya, secara i'rab dia mansub ataupun secara kedudukannya dia mansub ya. Walaupun nanti mungkin ada beberapa dzaraf yang mabni yang tetap bahkan alamat mabninya itu dhammah tapi tetap fi mahali nasbin, kedudukannya tetap mansub. Oleh karena itu secara pengertian adzaraf huwa ismun mansub, dia itu adalah isim mansub ya, secara kedudukannya itu selalu mansub. Apa faidahnya? Fungsinya untuk apa? Yudhkaru li bayani zamani hudutsil fi'li. Dzaraf ini disebutkan dalam jumlah, dalam kalimat dalam rangka untuk menjelaskan waktu terjadinya sebuah fiil au makanihi ataupun menjelaskan tempat kejadian dari fiil tersebut. Bahasa mudahnya kalau di bahasa Indonesia itu keterangan waktu atau keterangan tempat ya. Kita tahu untuk unsur utama dari jumlah itu ada subjek predikat ya, ada fiil fa'il. Kemudian objek ini ketika memang fiilnya butuh objek. Nah, ada tambahan lagi yaitu keterangan kalau di bahasa Indonesia ya SPOK keterangan. Nah, sedangkan di bahasa Arab namanya dzaraf. Bisa dzarfu zaman, keterangan waktu ataupun dzarfu makan, keterangan tempat. Jadi dzaraf ada dua macam ya, ada dzarfu zaman, ada dzarfu makan. Kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat yang menunjukkan waktu ataupun tempat kejadian dari sebuah fiil. Di sini disebutkan dzaraf-dzaraf yang sering kita jumpai dalam kalimat ya ahamu dzurufis zaman di antara dzarfuz zaman yang penting yang banyak digunakan yaitu sa'ata yauma. Sa'ata itu di jam berapa gitu ya, bisa'ah atsaniyah di jam kedua ya. Nah, nanti sesuai penggunanya itu bisa bervariasi, intinya sa'ata jam, yauma hari, pada hari, usbu ini pekan, syahro ini pada bulan, sanata tahun, sobah pagi ya di pagi hari, masa sore, zuhro ini di waktu siang atau waktu zuhur, laila di waktu malam, godun godin godan, god ini artinya besok, kemudian lahdoh ini sementara atau sebentar, lahdotan sebentar, mudah ini waktu juga menunjukkan waktu lama ya, menunjukkan waktu lamanya kejadian atau fiil. Fatrota ini menunjukkan waktu juga seperti mudah. Hina artinya ketika, qobla sebelum, ba'da setelah, tiwala sepanjang ya, sepanjang malam, sepanjang siang dan lain sebagainya ya, tiwala. Kemudian khilala, khilala itu sekitar. Misalkan safar tuh khilala yaumin, aku safar sekitar 2 hari. Asna'a ini ketika. Kemudian untuk dzarfu makan, di antara dzarfu makan yang sering kita jumpai ya, sering digunakan yaitu amama di depan, waro'at di belakang, kholfa juga di belakang. Yamina di sebelah kanan, yasaro di sebelah kiri. Kemudian ada syamala, syamala di sebelah utara, januba di sebelah selatan, syarqa di sebelah timur, ghorba di sebelah barat. Kemudian ada wasato di tengah-tengah, fauqa di atas, kurba ini di dekat, kemudian tahta di bawah, baina antara, inda di sisi, lada di depan atau di hadapan, tilqa'a. Nah, tilqa'a ini di arah ya, misalnya tilqa'a wajhihi ya, di arah wajahnya. Kemudian tijaha, tijaha juga sama menunjukkan arah di sebelah mana gitu ya. Kemudian nahwa, nahwa juga semakna ya, nahwa menunjukkan arah juga, nahwa. Nahwa ini lebih ke tijaha sama tilqa'a tadi menunjukkan arah. Misalkan itu atau ittajahtu nahwal masjid. Aku menuju ke arah masjid nahwa. Kemudian duna, dunaka, dunaka ini di belakangmu gitu. Ini di antara dzaraf-dzaraf zaman dan juga dzuruf makan yang sering digunakan. Bisa dilihat contohnya. Yang atas ini contoh dari penggunaan dzarfu zaman ya dalam jumlah. Safar tu yaumal ahadi. Aku safar di hari Ahad. Jadi secara makna nanti menunjukkan di ya, bisa di waktu tertentu atau di tempat ya, menunjukkan waktu atau tempat, maknanya di. Contohnya di sini safar tuh yaumal ahad, aku safar di hari ahad. Uraji'u darsa ba'da sholati, aku mengulang-ulang atau mempelajari kembali, aku mempelajari kembali pelajaran setelah sholat ya, setelah selesai sholat. Nimtu lailan, aku tidur di waktu malam. Kemudian untuk contoh dzarfu makan,
Al-qittu tahtal maktabi. Kucingnya ada di bawah meja. Al-masjidu ghorbal madrasati. Masjidnya ada di sebelah barat sekolah. At-ta'iratu bainas sahabi. Pesawatnya berada di antara awan. Demikian untuk pembahasan dhorof. Sedikit ya, insya Allah juga gampang. Dan ini ada pembahasannya juga di bahasa Indonesia, yaitu keterangan ya, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Terakhir ada tamrin atau latihan untuk soal yang pertama. Hati khamsata amsilatin likullin min dzarfi zamani wa dzarfil makani. Berikan 5 contoh dari setiap dzarfu zaman dan dzarfu makan. Jadi terserah dzarfu zamannya apa saja ya, bisa milih di sini. Kemudian dibuat jumlah mufidah ya. Dibuat jumlah mufidah. Begitu juga dengan dzarfu makan. 5 contoh dari dzarfu makan, ambil bebas dari sini, kemudian dibuat jumlahnya. Soal yang nomor 2, hati khamsata amsilatin minal dzuruf minal ayatil karimah. Berikan 5 contoh dari dzorof yang disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim.